Matius melihat pasal 24. Tuhan Kristus bersama beberapa murid. Beberapa muridnya naik ke tempat yang agak tinggi. Kemudian murid-murid bertanya kepada Tuhan, "Guru, lihatlah betapa megahnya batu ini. Betapa megahnya bangunan ini." Artinya murid-murid dan Yudas menghadap Yerusalem. Lalu mereka melihat bait suci, juga melihat tembok kota Yerusalem. Lalu, Yerusalem adalah kota yang sangat mewah. Kota itu sangat indah. Namun Tuhan Kristus berkata demikian. Bukankah kalian melihat semua bangunan bait suci itu? Aku memberitahu kalian. Nanti tidak ada satu batu pun yang tersisa di atas batu lain. Karena setiap batu akan dihancurkan. Bait suci yang megah itu adalah bait suci Allah. Mengapa dihancurkan? Karena Allah ingin agar setelah bait suci dihancurkan, orang Israel yaitu orang Yahudi mengerti bahwa Allah sudah meninggalkan Israel. Karena orang Israel tidak menerima Tuhan Kristus. Karena Allah sudah menjadikan Tuhan Kristus sebagai bait suci perjanjian baru, yang benar-benar memberi kehidupan. Bukan di bait suci perjanjian lama, melainkan di dalam Kristuslah ada kehidupan. Namun saat itu orang Yahudi tidak mengerti. Kapan bait suci itu dihancurkan? Pada zaman Tuhan Kristus, bait suci belum dihancurkan. Beberapa puluh tahun kemudian, sekitar tahun 70 Masehi, setelah kematian Kristus. Lebih dari 30 tahun kemudian, bait suci dihancurkan. Mengapa dihancurkan? Allah ingin orang Yahudi mengerti. Bait suci di bumi masih ada. Tetapi jalan menuju kerajaan surga menjadi samar. Untuk menyelamatkan mereka. Agar mereka diselamatkan. Allah sengaja membiarkan orang Romawi menghancurkan bait sucinya. Dan juga menghancurkan Yerusalem. Pada tahun 194-an atau sekitar itu. Orang Israel ingin mendirikan kembali bangsa mereka. Membangun negara Israel. Mereka pikir negara Israel adalah negara Allah. Namun negara Israel saat ini sama seperti bangsa-bangsa lain. Bukan kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah bukan lagi Israel dalam perjanjian lama. Sejak Tuhan Kristus disalibkan, kerajaan Allah diambil dari tangan Israel lama. Diberikan kepada negara yang berbuah. Kerajaan Allah menjadi milik orang yang percaya kepada Tuhan Kristus. Menjadi bangsa Allah. Kerajaan Allah menjadi di surga. Bukan lagi di bumi. Kerajaan itu sudah bukan kerajaan di bumi. Allah sudah memilih Yerusalem di surga sebagai kerajaannya. Tidak lagi memilih Yerusalem di bumi sebagai kerajaannya. Namun sampai sekarang, Allah belum memberi hati yang mengerti. Saudara 11b juga dengan jujur berkata kepada saudara-saudari, jika Allah tidak membuka mata kita, tidak ada yang mengenal kerajaan Allah. Bahkan agama saat ini, terutama Kristen. Katolik juga mengira negara Israel saat ini. Allah masih memilih mereka sebagai bagian dari kerajaan Allah. Sebenarnya Allah sudah memilih Yerusalem di surga sebagai kerajaannya. Dan memilih orang percaya kepada Tuhan Kristus sebagai umatnya. Namun para ahli Taurat Yahudi saat ini pun belum mengerti. Mereka bahkan mencari sapi merah. Dan ingin membangun bait suci ketiga. Mengapa begitu? Karena Allah belum membuka mata mereka. Bait suci hanya simbol. Allah tidak tinggal di bait suci yang dibuat manusia. Hari ini kita bisa menemukan Allah. Dan menemukan Tuhan karena kasih karunia-Nya. Sekian penjelasan. Betapa pentingnya mencari jalan hidup. Jika kita telah menemukannya, jangan menyerah dengan sepenuh hati. Gunakan seluruh hidup untuk mengikuti dengan erat. Mengikuti Tuhan. Saudara Jibo, gunakan seluruh hidup untuk mengasihi Tuhan sebagai Bapa. Baiklah. Supaya kita akhirnya benar-benar dapat melihat wajah Bapa di surga. Mendapatkan hidup yang kekal. Mereka